Selamat datang di channel YouTube kami. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Kura-kura adalah hewan reptil yang termasuk dalam ordo Testudines atau Chelonia. Mereka memiliki ciri khas yang paling mencolok yaitu tubuh yang dilindungi oleh cangkang yang keras. Cangkang kura-kura terdiri dari dua bagian yaitu karapas yang melindungi punggung dan plastron yang melindungi perut. Cangkang ini terbentuk oleh tulang-tulang yang menyatu dengan kulit kura-kura dan merupakan bagian yang tidak bisa dilepas. Ada berbagai jenis kura-kura di dunia dengan beragam ukuran, warna, dan bentuk cangkang. Beberapa kura-kura memiliki cangkang yang pipih dan halus seperti kura-kura air tawar, sedangkan yang lain memiliki cangkang yang lebih besar dan berat seperti kura-kura darat. Beberapa kura-kura juga memiliki leher panjang yang memungkinkan mereka mencapai makanan di permukaan air atau tanah. Kura-kura adalah hewan yang bersifat ovipar atau bertelur. Betina akan meletakkan telurnya di tempat yang aman, seperti lubang di tanah atau pasir, dan kemudian meninggalkannya. Telur-telur tersebut akan menetas setelah beberapa waktu tergantung pada spesiesnya. Makanan kura-kura bervariasi tergantung pada spesies dan habitatnya. Kura-kura air umumnya memakan tumbuhan air, ikan, serangga, atau hewan kecil lainnya. Sedangkan kura-kura darat cenderung memakan berbagai macam tumbuhan, serangga, dan kadang-kadang juga daging. Beberapa kura-kura memiliki adaptasi khusus dalam makanannya, seperti kura-kura laut yang dapat memakan ubur-ubur berbisa. Kura-kura adalah hewan yang hidup di berbagai habitat, termasuk air tawar, air asin, dan darat. Mereka dapat ditemukan di seluruh dunia, kecuali di daerah yang sangat dingin seperti kutub utara dan selatan. Kura-kura memiliki kemampuan untuk menarik ekstremitas dan lehernya ke dalam cangkang mereka sebagai bentuk pertahanan saat merasa terancam. Beberapa spesies kura-kura dikenal karena umur panjangnya. Misalnya, kura-kura Galapagos dapat hidup lebih dari 100 tahun. Namun, mereka juga rentan terhadap perburuan ilegal dan hilangnya habitat alaminya akibat aktivitas manusia. Kura-kura memiliki peran penting dalam ekosistem. Mereka membantu dalam penyebaran biji-bijian dan memainkan peran sebagai hewan pemakan bangkai, yang membantu membersihkan lingkungan dari sisa-sisa organik yang membusuk. Sebagai hewan peliharaan, kura-kura dapat menjadi teman yang menarik. Namun, perlu diingat bahwa memelihara kura-kura memerlukan tanggung jawab yang besar. Mereka membutuhkan lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, diet yang seimbang, dan perawatan yang tepat. Itulah penjelasan secara umum tentang kura-kura. Namun, penting untuk dicatat bahwa ada banyak spesies kura-kura dengan keunikan dan perilaku yang berbeda-beda, jadi informasi ini hanya memberikan gambaran umum tentang kura-kura sebagai kelompok hewan reptil. Ada beberapa cerita rakyat yang melibatkan kura-kura dalam budaya berbagai negara di dunia. Salah satu cerita rakyat yang terkenal adalah kisah kura-kura dan Raja Monyet yang berasal dari Tiongkok. Cerita ini menceritakan tentang persahabatan antara seekor kura-kura dan seekor monyet. Dalam cerita ini, Raja Monyet merasa bosan dengan kehidupannya di hutan dan ingin mencari petualangan baru. Ia mendengar bahwa di seberang sungai terdapat sebuah pulau yang dipenuhi dengan pohon buah-buahan yang lezat. Namun, Raja Monyet tidak bisa berenang, sehingga ia kesulitan menyeberangi sungai. Saat itu, kura-kura yang tinggal di sungai melihat Raja Monyet yang sedang bingung. Kura-kura menawarkan bantuan kepada Raja Monyet dengan cara membawa monyet menyeberangi sungai di punggungnya. Raja Monyet setuju dan mereka berangkat menuju pulau buah-buahan. Saat sampai di pulau, Raja Monyet sangat senang dan mulai makan buah-buahan dengan lahap. Namun, kegembiraan Raja Monyet membuatnya lupa pada janjinya kepada kura-kura. Raja Monyet akhirnya mengkhianati kura-kura dan tidak mau membawa kura-kura kembali ke daratan. Kura-kura yang merasa diperlakukan secara tidak adil merencanakan balas dendam. Ia mencari bantuan dari para hewan lain di pulau untuk menghadapi Raja Monyet. Bersama-sama, mereka menyusun rencana untuk membalas perlakuan Raja Monyet yang jahat. Akhirnya, mereka berhasil memperdaya Raja Monyet dan membawanya ke tepi sungai. Kura-kura memanggil ikan-ikan sungai untuk membantu menjerat kaki Raja Monyet dengan tali agar tidak bisa bergerak. Raja Monyet yang terjebak berteriak minta maaf pada kura-kura dan berjanji tidak akan mengkhianatinya lagi. Dalam cerita ini, kura-kura dihormati karena kecerdikannya dan kemampuannya untuk membalas dendam dengan bijak. Cerita ini juga mengajarkan nilai-nilai persahabatan,
keadilan, dan pentingnya berpegang pada janji. Cerita ini hingga saat ini masih populer dan menjadi bagian dari warisan budaya di Tiongkok. Selain itu, ada pula cerita rakyat tentang kura-kura dari berbagai budaya lain di dunia yang mengandung pesan moral dan kebijaksanaan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya di channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.